Sekarang lagi tren Gen Z senang hutang tapi tak mau bayar. Gimana? Panas nggak kuping Anda? Tapi kalau dibilanginnya ada tanda kutipnya, kita nggak ada masalah. Tapi seakan ini dipukul rata. Gen Z senang hutang tapi nggak mau bayar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semua yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, kali ini panas-panasan ini. Kenapa saya bilangin panas-panasan? Panas nggak sih kuping Anda kalau OJK bilangin sekarang lagi tren Gen Z senang hutang tapi tak mau bayar? Gimana? Panas nggak kuping Anda? Tapi kalau dibilanginnya ada tanda kutipnya, kita nggak ada masalah. Tapi seakan ini dipukul rata. Gen Z senang hutang tapi nggak mau bayar. Ya, ini kepinjol ini. Pinjol, pay letter, dan lain sebagainya. Saya mau jelaskan sama Anda dan sekalian saya mau jawab buat OJK juga. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran keseimbangan juga buat OJK supaya jangan terlalu meruncing terhadap masyarakat atau para debetur. Kasihlah pengecualiannya. Kasihlah tidak semuanya gitu loh ya. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat teman-temanku semuanya jangan lupa disupport juga channel ini, didukung juga channel ini. Karena supportan dari Anda menjadikan channel ini luar biasa banget dan bisa berkembang sampai detik ini. Minimal dengan adanya supportan dari Anda, channel ini bisa lebih meluas lagi dan bisa menjangkau Anda-Anda yang di luar sana untuk mendapatkan edukasi dan motivasi. Silahkan dulu. Oke, mungkin teman-teman sudah nggak heran lagi karena ucapan dari OJK yang mungkin sudah viral ya di dalam beberapa media, yang mana disampaikan oleh OJK di situ dari Bapak Sarjito OJK. Ya, yang di OJK yang sering pakai kacamata ya berarti ya. Kan Bapak itu juga salah satu pembicara atau perwakilan-perwakilan dari OJK yang cukup luar biasa. Tapi hanya saja yang beliau sampaikan itu saya rasa tanpa tanda kutip. Ini yang saya rasa Bapak kurang paham aja di lapangan. Mungkin dari segi data, peraturan fintech, peraturan pinjol, peraturan yang Bapak terbitkan dari OJK, mekanisme dan segala macam, mungkin Bapak jauh lebih paham ya daripada saya dan daripada yang lainnya. Mungkin Bapak lebih memahami. Tapi soal di lapangan saya rasa Bapak masih kurang. Kenapa masih kurang? Gen Z itu senang berhutang ya, tapi tidak mau bayar. Itu beda hal, beda kasus. Bapak tahu nggak ada problem yang saat ini lebih parah dari pinjol. Ada orang-orang yang sengaja menjadi calo, yang sengaja menjadi joki untuk mengajak orang lain untuk meminjam di pinjol dengan dalih sengaja tidak bayar lagi. Kalau saya biasanya menyebut itu adalah perampok online ya. Dan OJK sendiri juga memposting di dalam Instagram mereka bahaya menggunakan joki pinjol. Bapak Sarjito memahami nggak hal itu? Dan ini sangat banyak Pak orang-orang yang tertarik dengan jasa mereka. Dan di situ mereka mendalih nanti bisa disetting dengan data fake, data kontak yang tidak bisa dihubungi, dan si debetur nanti setelah mereka mendapatkan tujuan mereka, mengajak calon-calon korban mereka ini mempergunakan data mereka untuk meminjam di pinjol dengan sistem bagi hasil. Setelah itu mereka disuruh untuk menutup akses semuanya dengan dalih ini tidak perlu dibayar lagi. Ya, Bapak tahu apa tidak hal-hal itu? Kalau Bapak tidak tahu, coba cari tahu dulu. Jangan dibilangin saja Gen Z senang berhutang tapi tidak mau bayar. Ya, sekarang saya kesampingkan dulu soal perampok online dan joki-joki pinjol. Kita peruntukkan untuk orang-orang yang benar-benar tanpa ada dorongan dari pihak manapun, tanpa ada ajakan dari siapapun, dia meminjam di pinjol, tergiur karena bertaburan iklan yang muncul di internet atau di media-media saat ini. Mereka tertarik dengan iklan yang ditawarkan, bahkan nggak tanggung-tanggung dengan limit sampai 80 juta dan mengkaper bahwasannya bunganya sangat terendah 0,1%.
Ya, itu yang terjadi di iklan-iklan. Begitu orang-orang tertarik dengan hal itu, orang-orang melakukan peminjaman tidak sesuai dengan fakta yang ada. Bahkan pencairan yang katanya limit tertinggi memang dari segi iklan sah-sah saja. Ya, mereka sampaikan ini pencairan mereka dengan limit tertinggi. Orang yang baru meminjam, dia lupa limit tertinggi ini diperuntukkan untuk siapa. Ya, tapi orang yang meminjam beranggapan limit tertinggi itu diperuntukkan untuk mereka. Ternyata tidak. Dia harus sekian kali ulang baru bisa mencapai ke limit tertinggi. Yang terjadi adalah pembodohan. Bunga yang katanya 0,1% ketika praktek di lapangan melampaui dari hal itu. Ya, pemotongan biaya layanan sangat luar biasa. Dan sampailah terjadi pada telat atau keterlambatan. Ya, terlambat bayar bukan berarti tidak mau bayar. Hanya saja orang-orang sedang berusaha, sedang mencarikan jalannya. Tapi apa yang terjadi? Ya, datanglah debt collector yang melakukan tugas mereka, melakukan penagihan. Tapi tidak sesuai dengan semua aturan yang diterbitkan oleh OJK. Akhirnya apa dari orang-orang ini? Dia yang semulanya ingin mengusahakan karena dia baru dikategorikan keterlambatan, dia juga dibebankan dengan denda karena ada ikut campur dari debt collector yang tidak sesuai dengan SOP. Terjadilah kementokan mereka. Mereka jadi malas membayar, malas melanjutkan cicilan mereka. Kenapa? Karena dicaci maki, dihina, diancam, ditakut-takuti. Bapaknya tahu apa tidak, Pak? Kalau Bapak hanya menyampaikan, kita menyediakan ruang pengaduan. Ini ruang pengaduan kita. Hubungi ini, melalui aplikasi ini. Kapan terakhir Bapak menanggapi pengaduan itu? Ya, ini korban pinjol ini bukan main-main, Pak. Tidak semuanya juga mereka ikut komplotan dengan sengaja tidak mau bayar. Tapi ada alasan-alasan yang fakta terjadi dalam diri mereka. Ya, salah satunya yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mereka telat bayar, baru telat 1 hari 2 hari. Mereka masih berupaya, Pak. Masih berupaya. Seandainya tidak ada desakan dari debt collector, mungkin mereka telah menyelesaikan. Tapi karena ada desakan dari debt collector yang mana itu juga dilegalkan, diperbolehkan, hanya saja menggunakan ancaman-ancaman yang tidak seharusnya. Yang menimbulkan orang-orang jadi malas melakukan pembayaran. Itu kalau kita berkaca ke segi dari orang-orang yang tidak mau membayar, Pak. Karena ucapan debt collector. Jadi tujuan mereka tidak mau bayar itu meminta debt collectornya untuk datang langsung mengambil tagihannya ke rumah. Karena mereka capek dicaci maki. Dan habis itu lagi, banyak juga dari mereka yang tidak melakukan pembayaran itu bukan unsur disengaja. Mereka sedang mengalami desakan kebutuhan. Mereka ada kebutuhan yang sangat darurat banget, tidak bisa enggak. Mereka ketemulah dengan iklan pinjol. Mereka ambil ya alhasil cair. Mereka beranggapan bulan depan ada gaji yang mau diambil. Ternyata gaji itu juga masih ada kebutuhan yang sangat penting. Sehingga mereka datanglah keterlambatan di pinjol. Mereka keterlambatan saja, mereka tidak tinggal diam, Pak. Mereka juga sibuk. Sibuklah gali lubang, tutup lubang. Sibuk pinjam sana, sibuk pinjam sini. Sampai akhirnya tidak ada lagi aplikasi yang mau mencairkan untuk mereka. Terjadilah sebuah kementokan. Mereka tidak tahu lagi harus kayak mana. Kembali lagi bekerja, banyak juga yang sudah di PHK dan resign kembali lagi gara-gara debt collector tadi. Ya, ada juga yang sudah di PHK gara-gara Covid dulu. Tapi hidup mereka tetap berlangsung. Iklan pinjol ada di mana-mana. Ya, nawaitu mereka, niat mereka tetap ingin menyelesaikan ini. Tetap ingin melunasi semua hutang-hutang mereka. Tapi apa daya, fakta berkata lain. Duit mereka nggak ada lagi. Gali lubang tutup lubang pun juga sudah tidak bisa mereka lakukan lagi karena tidak ada yang mencairkan. Ya, di posisi inilah kita butuhkan hadirnya OJK untuk menjembatani hal ini. Bukan hanya sebatas untuk menghakimi. Selama ini tugas OJK sudah sangat baik.
OJK tugas mereka bagus banget. Aturan yang mereka bikin bagus banget. Hanya saja kita belum melihat makanan tangan OJK itu ada di lapangan. Ya, ada di lapangan itu adalah dapat menghentikan hinaan, caci maki, intimidasi, penyebaran data, dan lain sebagainya belum teratasi oleh OJK sampai detik ini. Ya, jadi kalau Bapak bilangin Gen Z senang berhutang tapi tidak mau bayar, itu hanya sebagian, Pak. Tidak semuanya. Bahkan mereka yang masuk ke saya, sebelum mereka menyatakan ketidakmampuan mereka, sudah berapa juta duit yang mereka habiskan untuk melakukan perpanjangan. Sudah berapa juta duit yang mereka habiskan untuk melakukan pencicilan. Yang terjadi apa? Hutang tidak lunas. Ya, duit mereka habis. Itu yang terjadi sampai akhirnya mereka masuk. Dan saya di sini, benar saya lebih menyarankan orang untuk berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Kenapa? Karena saya tahu semakin mereka gali, hutang ini tidak akan pernah selesai. Hari ini dia terjebak di 2 atau 3 aplikasi, dia menyatakan ketidakmampuan dia. Saya lebih menyampaikan kepada mereka, tahan di posisi itu. Jangan sampai gali lubang tutup lubang. Kapan perlu kalau memang sudah menyatakan tidak mampu, gagal bayarkan aja di 3 aplikasi itu. Daripada gali lubang tutup lubang. Nggak ada jaminan hutang ini akan selesai. Ya, jadi saya minta untuk bapak-bapak yang ada di OJK, supaya ini tidak terlalu meruncing terhadap masyarakat, coba terjun ke lapangan. Percuma Anda ada perwakilan OJK di daerah masing-masing. Ya, coba Anda kasih tembusan ke OJK-OJK yang ada di daerah untuk mencari praktek fakta yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Jangan hanya membaca data yang disampaikan oleh pinjol dan data yang Anda lihat saja. Data bisa disetting, tapi fakta sesuai apa yang dilihat dan apa yang ditemukan. Mungkin dari pesan saya cuma itu aja untuk bapak-bapak yang ada atau petinggi-petinggi yang ada di otoritas jasa keuangan yang berwenang mengatur segi pinjol dan fintech yang ada di Indonesia. Coba Anda cari fakta yang terjadi di lapangan. Jangan hanya berbicara soal data-data yang ada sama Anda saja. Data itu bisa aja keliru dan data itu bisa aja diedit dan dirombak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini saya pengen, karena Anda sudah diberikan sebagai penyidik terbaik oleh Baris Krim Polri, saya rasa untuk menyelidiki kasus-kasus yang seperti ini itu nggak sulit karena Anda mempunyai akses semuanya dan coba lakukan ke lapangan. Ya, bahkan kalau sulit ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, coba lakukan yang di Jabotabek saja. Ya, silahkan temukan nanti dan Anda posting sendiri berapa yang benar-benar dan berapa yang tidak benar. Temukan di sana apa alasan mereka sehingga mereka berhenti bayar pinjol. Bukan salah kami kreator. Ya, kami tidak pernah melarang mereka untuk membayar pinjol. Kami hanya melarang mereka jangan sampai gali lubang tutup lubang. Lebih baik gagal bayar, itu memang benar. Lebih baik gagal bayar daripada gali lubang tutup lubang. Karena kita tahu dampak dari gali lubang tutup lubang ini bisa berakibat fatal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Buat teman-teman semuanya, boleh Anda beri juga masukan. Bagaimana juga menurut pendapat Anda tentang pernyataan dari OJK yang menyampaikan Gen Z senang berhutang tapi tidak mau bayar? Isi di kolom komentar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.